yang di dalamnya terletak kekuasaan negara yang tertinggi. Kalau rakyatnya sudah pecah-pecah gini, gimana lagi? Mana ada? Katanya kekuasaan tertinggi, kedaulatan rakyat, sedangkan rakyatnya konflik terus, ya. Seperti kemarin tanggal 5 di gedung MPR itu konflik, satu pendukung supaya hak angket, satu lagi yang menolak hak angket. Ramai lah sudah. Untunglah ada polisi di situ mengamankan. Kalau enggak udah bacok-bacokan. Ya. Rakyat adalah seluruh masyarakat Indonesia, sekali lagi, yang di dalamnya terletak kekuasaan negara yang tertinggi. Kalau memang kekuasaan negara itu tertinggi, kalau rakyatnya berantem, siapa yang tertinggi? Menggambarkan bagaimana kita tercerai-berai. Lihatlah demo-demo itu. Tidak ada lagi menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan. Jadi satu itu utuh, tunggal, dan tidak tercerai-berai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta bermasyarakat harus diupayakan untuk membuat satu yang hasilnya persatuan Indonesia. Pak Tobing suaranya, ya. Oke, jadi malam ini saya memberikan pencerahan bagaimana sih demokrasi Pancasila itu mati di negara yang melahirkannya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika menjadi Bhinneka Tunggal Duka. Ya, karena kita melihat akhir-akhir ini mungkin sampai kemarin tanggal 5 juga masih demo terus. Ya. Ini saya akan mau jelaskan karena banyak yang tidak care bagaimana demokrasi Pancasila itu mati di negara yang melahirkannya. Nanti kalau mau ditanya siapa yang membuat itu, why, mengapa, siapa, what, ya, apa, when, dan where that's happen, kapan terjadinya. Jadi saya, ini biasa, ini kalau Abraham Lincoln, dia kan bilang, demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tak akan pernah menghilang dari muka bumi ini. Kalau Kennedy bilang, kalau dia sudah jadi presiden, my loyalty to the party ends, and when Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, tapi berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Ini supaya tidak kita selama ini kita bilang kita reformasi, jadi ada perspektif yang berbeda. Jadi bangsa Indonesia bilang reformasi adalah upaya untuk melakukan perubahan secara drastis, ya, di bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu negara. Kata reformasi berasal dari bahasa Inggris reform. Tapi sebenarnya reform itu, itu kembali, form itu yang sudah dibentuk. Jadi kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu sama Pancasila. Karena pada saat terjadi reformasi 98 itu, tahun 1998 itu, bukan reformasi, harusnya reform, karena pemerintahan sejak Bung Karno, Pak Harto, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak dilaksanakan secara modern koksewen. Jadi pengertian reformasi ini masih juga kita beda-beda terminologi. Kalau Martin Luther dulu, Pak Paul mungkin tahu lah itu ya, kenapa di reform? Ya karena pada saat itu mau nebus dosa bisa pakai duit. Makanya ada siapa sih, Calvin ya, Calvin atau Calvin kalau nggak Martin Luther ya. Jadi dia melaksanakan reformasi.
Nah, ini kata-kata reformasi ini juga menjadi bingung kita, mana yang benar. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai tahun 1998, tepatnya ya saat kejatuhannya Pak Harto. Jadi pada era reformasi, pemerintahan memberikan ruang gerak kepada partai politik dan DPR untuk turut serta mengawasi pemerintahan secara kritis. Inilah. Jadi reform itu bisa juga to rehabilitasi, ya, to make better in behavior or character. Makanya Pak Jokowi juga mengeluarkan revolusi mental, tapi sampai sekarang nggak berhasil. Ya, ini pengertian inilah, banyak sekali pengertian. Jadi mana yang cocok gitu loh? Karena kalau bahasa Inggris itu reformasi banyak sekali artinya. Cuman kita harus memilih mana yang benar. Nah, saya memilih reform kembali ke bentuk yang sudah kita bentuk sebelumnya. Karena Undang-Undang Dasar 45 itu sudah out of the box, tapi belum dilaksanakan. Yang ada di box itu inbox. Jadi harusnya diimplementasikan dulu lah. Saya akan mencoba di dalam buku yang kedua nanti itu bagaimana seorang negarawan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu secara murni dan konsekuen. Apa yang dimaksudkan murni, apa yang dimaksud dengan konsekuen. Tapi malam ini kita lihat dulu lah. Nah, pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengamanatkan dalam rangka mengaktualisasikan dan mengimplementasikan 5 tugas pokok nasional diperlukan ideologi Pancasila sebagai apa? The way of life, filosofi, Groundslah, Weltan Sacaung, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Bung Karno pernah menyampaikan bahwa Pancasila tidak boleh dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. 5 sekaligus, ya, sebagai satu keseluruhan. Ini pesannya Bung Karno itu. Nah, dari sini kita nanti akan membahas. Saya akan menyampaikan ceramah Pancasila dulu. Nanti setelah itu kita lihat terjadi reformasi, implementasinya apakah sudah dilaksanakan secara murni dan konsekuen sampai hari ini. Ya. Pancasila kalau ditinjau dari filosofi, ya. Nah, tadi sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, bulat, ya, dapat dipilahkan tetapi tidak dapat dipisahkan. Ini semua rakyat Indonesia harus tahu ini. Masing-masing sila mendasari dan melandasi sila yang di bawahnya. Sila yang di bawahnya didasari dan dilandasi sila di atasnya. Sebagai contoh, ya, sila ketuhanan Maha Esa, ya, sila pertama mendasari dan melandasi sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan kelima. Ya. Nah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua didasari dan dilandasi sila pertama, mendasari dan melandasi sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Ini saya dapat pelajarannya dulu pada waktu saya taruna tingkat 1. Jadi masih capertar lah. Kemudian yang ketiga, sila persatuan Indonesia didasari dan dilandasi sila pertama dan kedua. Ya, mendasari dan melandasi sila keempat dan kelima. Demikian seterusnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan didasari dan dilandasi sila 1, kedua, dan ketiga, mendasari dan melandasi sila kelima. Ya, sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia didasari dan dilandasi sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat.
Bayangkan reformasi sila keempat ini dirubah. Apa nggak berantakan semua? Nah, seperti saya sampaikan kemarin, demokrasi Pancasila dirubah menjadi demokrasi liberal, ya, dengan melakukan voting. Sekarang udah bingung ini pakar-pakar hukum, pakar hukum tata negara, mau kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45. Jadi supaya bagaimana MPR bisa aktif kembali. Kalau sekarang ini udah nggak karuan-karuan. Ya mungkin pernah didengar juga lah di YouTube. Tetapi karena mereka tidak tahu yang ini. Nah, jadi secara teologis sifat falsafah Pancasila merupakan suatu arahan pada tujuan yang ingin kita capai. Kita udah sepakat kemarin ya, saya menyampaikannya, tujuan negara, tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, serta utuhnya jati diri bangsa Pancasilais sesuai amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana cara? Dengan cara melaksanakan mengimplementasikan tugas pokok konstitusi, melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi kalau tanpa adanya ideologi, bagaimana kita melaksanakan tugas pokok atau tugas konstitusi itu? Karena untuk mencapai tujuan itu harus ada tugas yang harus kita kerjakan. Contohnya kayak gini, mana mungkin kita bisa utuh atau tetap tegaknya negara kesatuan kalau kita tidak bisa melindungi segenap bangsa Indonesia ini. Nah, inilah secara teori ya, pelan-pelan kita teorikan. Nah, ini menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, Esa, inilah yang mengajarkan kami dulu di tingkat 1. Jadi hakikat manusia, tadi kan kita bilang utuhnya jati diri bangsa yang Pancasilais. Bagaimana manusia menurut Pancasila? Mempunyai hakikat monopluralis yang terdiri dari unsur kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Unsur kodrat terdiri atas unsur jasmani yang dibedakan dalam unsur kimia, tumbuh-tumbuhan, hewan, serta unsur rohani yang dibedakan bagaimana akalnya, rasa, dan kehendak dari kalbu atau hati nurani. Ini pelajaran dulu dari tingkat 1, berarti berapa tahun yang lalu? 40 tahun yang lalu. Tapi catatan ini kebetulan masih saya simpan dulu ya. Sifat kodrat sebagai makhluk individu sekaligus dia juga makhluk sosial. Itu makanya disebut pluralis. Kedudukan kodrat sebagai pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Hubungan manusia dengan yang lainnya, hubungan manusia Indonesia dengan yang lainnya, yaitu alam semesta, manusia lain atau masyarakat, ya, termasuk dengan Tuhan yang harus dilakukan dengan serasi, selaras, dan seimbang. Inilah hakikat manusia Pancasila. Nah, apa pernah anak bangsa ini diajarkan seperti ini? Saya kira nggak semuanya nangkap, karena Profesor Dr. Noto Nagoro ini sudah almarhum juga, tidak ada lagi kan gitu. Nah, makna utuhnya jati diri bangsa Pancasilais sesuai amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 adalah setiap warga negara kesatuan Republik Indonesia yang memahami sila-sila Pancasila secara menyeluruh menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Jadi tadi 5 sila Pancasila itu kita tidak bisa tidak boleh kita melihatnya satu persatu, harus kita melihatnya secara satu kesatuan bulat dan utuh, ya. Jadi sementara ini banyak kita, ya, anak-anak disuruh hafal aja, tapi tidak ngerti apa maksudnya kita manusia Pancasila ini. Nah, sekarang di era reformasi ini
Kita tidak tahu lagi mana manusia yang Pancasila, mana yang tidak. Selalu ngomongnya, saya Indonesia, saya Pancasila. Tapi maknanya apa? Nah, inilah yang saya kemas ya dari buku-buku pelajaran yang saya dapatkan dulu dari Profesor Notonegoro ya. Nah, kemudian ini masing-masing sila Pancasila kedudukannya seperti apa? Contoh, satu, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa menjadi sumber. Ya, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Jadi dia sumber. Ada buku yang saya baca dari siapa ya? Hamka dulu menuliskan bahwa Pancasila itu akar tunggang. Cukup sila pertama ini aja katanya. Ya, karena dia sumbernya. Kalau nggak ada ketuhanan yang Maha Esa, tidak mungkin ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, tapi di sini maksudnya apa? Yang pertama itu adalah sumber, kemudian sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan apa? Amal atau cara pelaksanaannya, implementasinya. Ya. Sedangkan sila ketiga dan empat, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menunjukkan apa? Aspek kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi musyawarah untuk mencapai mufakat itu sudah menjadi budaya kita. Nah, sudah menjadi budaya kita. Jadi kalau tidak bisa lagi dengan musyawarah untuk mufakat diatur di undang-undang, makanya ada voting. Voting juga harus ada berapa anggota itu yang harus ada. Ada 1/3, ada 2/3, ada 3/4. Nah, kalau sampai ke tingkat MPR dulu ya. Nah, ini aspek kebudayaan kita beda dengan budaya orang Eropa. Ya, beda, nggak sama. Kalau di Eropa itu voting dulu, baru nanti musyawarah. Kalau kita tidak, musyawarah untuk mufakat dulu, untuk mencapai mufakat baru voting. Nah, ini banyak yang tidak tahu. Yang di Zoom ini mudah-mudahan paham lah ini ya. Karena tidak mungkin lagi kita menanyakan kepada Profesor Notonegoro. Saya yakin yang begini-begini nggak pernah diajarkan lagi. Ya, saya aja terimanya waktu taruna. Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan apa? Pernyataan dari budi yang harus diwujudkan. Jadi kalau nggak kita bisa mewujudkan keadilan sosial, ya berat. Yaitu budi dari hati nurani, akal budi dan hati nurani. Jadi hubungan manusia dengan yang lain adalah hubungan manusia Indonesia dengan yang lainnya. Dengan apa? Alam semesta, manusia lain, masyarakat, dan Tuhan. Jadi harus dilakukan dengan serasi, selaras, dan seimbang. Bagaimana kita dengan alam semesta ini? Jangan seperti sekarang ini kan kita tidak tahu lagi, sudah gundul semuanya. Ya kan? Sehingga oksigen pun kurang. Dan mudah kebakaran, mudah banjir. Karena enggak serasi dan selaras dan seimbang. Ya. Ini teorinya. Kemudian arti dan makna sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya adalah segala sesuatu harus disesuaikan dengan sifat-sifat dan keadaan yang sesuai dengan hakikat Tuhan. Hakikat Tuhan yang diyakini bangsa Indonesia adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi bukan milik satu agama ini ya, Tuhan yang Maha Esa itu enggak. Terserah Tuhannya siapa, ya. Tuhan yang satu yang menjadikan sumber segala sesuatu dan tempat kembalinya segala sesuatu. Kita diciptakan, kita juga akan kembali kepadanya. Ya, Tuhan yang menyatakan diri melalui firman-Nya yang disampaikan melalui ajaran agama dan kepercayaan atau keyakinannya, mendapat rumusan-rumusan normatif, ya, itu tertuang di pasal 29 Undang-Undang Dasar
1945 bahwa semua warga negara berhak ya memeluk agamanya masing-masing, berhak memeluk keyakinannya masing-masing. Jadi tidak boleh. Tapi apakah semua warga negara kita ini tahu? Nah, kewajiban bagi seluruh bangsa Indonesia, ini maknanya lagi, adalah kewajiban bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan, keyakinan, dan agamanya, serta menjalankan syariat agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ini makna sila pertama. Kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya apa? Segala sesuatu harus disesuaikan dengan sifat-sifat dan keadaan ya yang sesuai dengan hakikat manusia. Jadi kalau ada bunuh-membunuh, ada toleransi dan intoleransi, ya ada masalah ada pribumi dan pribumi, ada yang miskin dan yang kaya. Itu tidak demikian hakikatnya manusia, karena manusia adalah makhluk yang terdiri dari unsur, sifat, dan kedudukan kodrat yang sama sebenarnya, masing-masing monodualis dan monopluralis. Ya, manusia ditempatkan sebagai unsur yang sentral. Manusia itu terdiri dari beberapa unsur yang dapat dipilahkan dan dibedakan, tetapi tidak dipisahkan, yang menyatu, yang membentuk diri manusia. Apabila dipisahkan, ya satu persatu, susunannya bukan manusia lagi. Ya, saya dengan Pak Paul, saya dengan Pak HW, itu kita sama, kodratnya pun sama. Ya, ini ditinjau dari Pancasila ya. Kalau dari keyakinan masing-masing kadang-kadang berbeda, karena dogmanya tidak ada yang sama. Tetapi hakikat manusia itu sama. Semua kita sama di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, sama kita. Mau Anda seorang jenderal, mau Anda seorang tukang becak, ya. Ini harus dipahami. Makna dan artinya selanjutnya, bahwa manusia mempunyai sifat makhluk sosial, sehingga menemukan hak dan kewajibannya harus seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Tidak boleh menitik beratkan salah satu aspek atau kepentingan saja. Manusia mempunyai kedudukan sebagai individu berdiri sendiri. Ya. Nah, manusia bebas untuk berbuat, mengekspresikan diri. Namun sekaligus sebagai makhluk Tuhan, manusia itu terbatas. Logika manusia hebatlah, bisa begini-begini, tapi logikanya terbatas. Kalau Tuhan, logikanya unlimited, tidak terbatas. Ya. Makanya beda-beda kita melihat Tuhan kita itu. Ada Tuhan itu roh, tapi ada Tuhan itu zat. Ya, terserahlah yang mana menurut keyakinannya masing-masing, tapi jangan jadi ribut gara-gara itu. Ya. Nah, manusia wajib mengikuti ketentuan dan aturan-aturan Tuhan yang dinyatakan dalam ajaran agama atau kepercayaannya. Ya, manusia tidak bebas sebebas-bebasnya. Kebebasannya sebatas koridor ajaran agama dan kepercayaannya. Seperti kita lah, orang percaya. Mana bisa kita sebebas-bebasnya? Pasti ada batasannya. Nah, sila ketiga Persatuan Indonesia. Bahwa dengan sila ketiga, segala sesuatu harus disesuaikan dengan sifat-sifat dan keadaan ya yang sesuai dengan hakikat satu. Apa artinya hakikat satu? Itu karakter. Ya. Satu itu utuh, tunggal, tidak tercerai-berai. Nah, seperti Persatuan Indonesia ini, kita harusnya tidak
tercerai-berai. Tapi reformasi ini kan sudah menggambarkan bagaimana kita tercerai-berai. Lihatlah demo-demo itu. Tidak ada lagi menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan. Jadi satu itu utuh, tunggal, dan tidak tercerai-berai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta bermasyarakat harus diupayakan untuk membuat satu yang hasilnya persatuan Indonesia. Terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, etnis, adat, istiadat, kebudayaan yang dikelola dengan baik agar menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang kita lihat dengan pelaksanaan sila keempat, akhirnya sila ketiga babak belur. Makanya tadi dilandasi dan melandasi, didasari dan melandasi. Jadi mendasar sila ketiga ini kan nanti mendasari apa? Sila keempat. Nah, mari kita lihat apa sila keempat. Nah, ini makna dengan sila keempat, segala sesuatu harus disesuaikan dengan apa? Sifat-sifat dan keadaan yang sesuai dengan hakikat rakyat. Nah, ini yang dimaksud dengan hakikat rakyat apa? Rakyat adalah seluruh masyarakat Indonesia yang di dalamnya terletak kekuasaan negara yang tertinggi. Kalau rakyatnya sudah pecah-pecah gini, gimana lagi? Mana ada? Katanya kekuasaan tertinggi, kedaulatan rakyat. Sedangkan rakyatnya konflik terus. Ya. Seperti kemarin tanggal 5 di gedung MPR itu konflik. Satu pendukung supaya hak angket, satu lagi yang menolak hak angket. Ramai lah sudah. Untunglah ada polisi di situ mengamankan. Kalau enggak udah bacok-bacokan. Ya. Rakyat adalah seluruh masyarakat Indonesia, sekali lagi, yang di dalamnya terletak kekuasaan negara yang tertinggi. Kalau memang kekuasaan negara itu tertinggi, kalau rakyatnya berantem, siapa yang tertinggi? Nah, sekarang segala upaya bangsa dan negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus menempatkan rakyat pada posisi sentral dan utama. Jadi sekarang ini kita melihat, si A ini pengkhianat, si B ini pengkhianat. Bahkan Pak Paul kemarin mau membuat tema ya Gibran anak haram konstitusi. Ini kan sudah tidak benar. Nah, kebijakan yang diambil, karena ada kata-kata kebijakan di situ, oleh hikmat kebijaksanaan diambil oleh pemerintah maupun penyelenggara negara harus memperhatikan kepentingan rakyat dan sebesar-besarnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Jadi kita kalau lihat dari visi calon presiden kemarin, satu pendidikan gratis, satu makan dan minum susu gratis. Ya, untuk anak-anak dan ibu bersalin. Ya, satu lagi internet gratis. Ya. Yang tepat itu yang kedua. Visinya itu demikian menuju Indonesia emas. Tapi misinya adalah bagaimana memberikan makan ya anak-anak supaya tidak stunting kepada ibu yang hamil. Walaupun sekarang jadi debat juga, nggak mungkin. Nanti ini uang dipotong dari subsidi minyak segala macam. Memang kalau visi itu nggak ada tantangan, bukan visi namanya. Ya, visi itu udah seperti yang saya katakan bahwa visi itu beyond, melampaui, harus bisa melampaui tantangan apapun itu bentuknya. Ya, memang harus dikeroyok. Apa benar hanya Prabowo yang bisa melakukan itu sama Gibran? Tidak bisa kalau dia saja. Ya harus semualah kita turun tangan. Ya, kalau dananya dari mana? Saya kira bisa lah. Orang Indonesia katanya negara besar, negara kaya. Jadi inilah arti sila makna dan sila keempat ya. Sekarang
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sila kelima. Bahwa dengan sila tersebut, segala sesuatu harus disesuaikan dengan sifat dan keadaan sesuai dengan hakikat adil. Jadi masing-masing sila itu punya hakikat sendiri. Sesuatu dikatakan adil apabila antara hak dan kewajiban dilaksanakan dengan seimbang. Dalam kedudukan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya, dan rakyat harus saling melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Jadi nanti jangan haknya saja, kewajibannya apa? Gitu loh. Negara tidak hanya menuntut kewajiban rakyat, misalnya membayar pajak, bela negara, menaati peraturan tanpa mempertimbangkan hak rakyat untuk dilindungi, disejahterakan dan lain-lain. Jadi semua rakyat Indonesia ya punya hak dilindungi, punya hak disejahterakan, dan lain-lainnya masih banyak lagi kebutuhannya rakyat. Rakyat tidak boleh ya hanya menuntut. Nanti rakyat menuntut terus, wah nggak boleh. Ya, hak untuk dilindungi, disejahterakan dan dimakmurkan tanpa melaksanakan kewajibannya kepada negara. Jadi banyak pengangguran terselubung. Kalau saya mau ngomong itu ada di mana? Kita carilah. Banyak pengangguran terselubung, hanya menerima gaji buta. Ya. Hak dan kewajiban negara dan masyarakat rakyat harus sama-sama saling dilaksanakan dengan baik, konsekuen, dan terwujudnya cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sampai di sini teori Pancasila atau pembekalan masalah Pancasila ini harus dipahami dulu. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.